Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu buat semuanya, terutama untuk teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini tambah sehat, tambah lancar, tambah makmur hidupnya, dan selalu diberkahi oleh alam semesta apapun yang menjadi impian, cita-cita, serta hajat panjenengan semuanya diwujudkan oleh Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini nanti saya meminta pendapat panjenengan semuanya di antara guru-guru spiritual yang akan saya sebutkan. Coba panjenengan pilih salah satunya dan alasan panjenengan apa dalam memilih guru tersebut. Di dalam kita belajar atau mempelajari tentang spiritual, dari perjalanan yang kita lalui, dari apa, di mana kita mencari ilmu-ilmu spiritual, pasti kita akan menemukan sosok-sosok pembimbing, yang dimana setiap pembimbing mempunyai cara yang berbeda-beda. Di antara sosok-sosok spiritual yang akan panjenengan temui, biasanya pertama ini sosok spiritual yang selalu berpegang pada ilmu-ilmu sesepuh. Contohnya pakai lalaku, menggunakan mantra. Keilmuannya juga keilmuan lawas atau leluhur dulu. Contohnya kayak lembu sekilan, pangerosan, brojo musti. Nah, spiritual ini biasanya dia turun temurun dari gurunya. Jadi di saat gurunya dulu memberi dawuh melakukan ini, dia jalankan, dan akhirnya dia menjadi pembimbing juga sama seperti yang diajarkan oleh gurunya. Jadi tidak dirubah, ya seperti itu apa adanya. Penjelasannya pun juga seperti gurunya. Terkadang guru-guru sepuh dulu itu tidak dijelaskan, pokoknya kamu menjalankan tirakat ini selama sekian hari, mantranya ini, jenis ilmunya ini. Terkadang itu memang tidak dilakukan pembuktian. Itu yang pertama yang kita akan temui di saat kita mencari pembimbing tentang spiritual. Yang kedua, kita akan menemui seorang pembimbing yang konon dia belajar tentang ilmu jeroan. Jadi jiwa-jiwa yang akan dia ungkapkan, bicarakan, yaitu tentang jiwa-jiwa leluhur terdahulu. Katanya ke raga inilah, raga inilah, raga inilah, meyakini ini adalah titisan ini, titisan ini, titisan ini. Itu juga ada. Nanti sampean akan temui di dalam sampean mencari pembimbing di spiritual. Yang ketiga yang akan jenengan temui juga nanti adalah di mana spiritual ini memakai cara atau tata cara untuk segala keilmuannya, atau bisa bilang pakai trik. Terkadang trik-trik sulap itu ataupun yang lainnya itu dipakai untuk keilmuannya, sehingga kalau orang yang tidak paham, orang yang tidak tahu, berpikir ilmu ini adalah sebuah
kesaktian, tapi sebenarnya ilmu ini ada tata cara untuk menguasainya. Itu juga ada. Yang keempat, ada sosok pembimbing itu hanya membahas dimensi gaib saja. Pokoknya tentang benda-benda gaib, energi-energi gaib, tentang jin, makhluk halus, terus kodam. Ini dia membahas seperti itu saja. Itu juga ada. Nanti juga akan panjenengan temui. Nanti dia bisa ngeluar masukan jin, bisa berkomunikasi dengan jin dengan dimasukkan raga orang lain. Itu juga jenengan nanti akan temui. Dan yang kelima yang akan panjenengan temui nanti di saat sampan perjalanan itu adalah sosok spiritual yang apa adanya. Dia hanya membahas ilmu kehidupan. Biasanya spiritual ini belajar dari laku hidupnya atau belajar dari alam semesta. Jadi setiap yang dia temui itu adalah guru baginya. Dan nanti biasanya kebebasan di saat orang itu belajar padanya itu ada. Jadi tidak harus seperti gurunya, tapi memiliki perjalanan masing-masing. Dan ilmu yang dia jelaskan nanti juga real, apa adanya. Bahkan terkadang orang-orang yang pakai ilmu ini itu dia menyampaikan keilmuannya sesuai dengan kenyataan hidup yang sebenarnya, atau bisa dibilang ini ilmu kasunyatan. Jadi sesuai dengan kenyataan hidup yang sebenar-benarnya. Lah, teman-teman pasti nanti akan menemui sosok-sosok pembimbing yang seperti itu. Ada yang bermain jimat saja, ada yang bermain gaib saja, ada yang bermain energi-energi saja, ada yang bermain sugesti-sugesti saja, ada juga sosok pembimbing yang benar-benar mengarahkan ke arah kehidupan yang sebenarnya, ke arah hakikat hidup sebenarnya, di mana sebenarnya orang-orang ini itu sudah memahami konsep kehidupan, sudah mengenali tentang ilmu ketuhanan. Makanya orang-orang yang apa adanya ini, dia nanti tidak akan pakai mantra, dia tidak akan pakai tirakat, puasa, tetapi dia akan jabarkan secara detail di mana siswa ataupun muridnya ini memahami tentang ilmu yang dia akan jalani. Bahkan caranya sangat simpel. Saking enaknya terkadang orang ini tidak akan dipercaya. Karena apa? Kebanyakan spiritual sekarang yang muncul saat ini, kebanyakan itu masih memakai sugesti, memakai trik, memakai tata cara, dan bahkan ilmunya tidak dari laku. Banyak yang dari buku, ataupun ilmunya ilmu beli. Hanya pengisian, hanya pengijazahan, tanpa pendalaman, ya tahu-tahu sudah jadi guru gitu. Itu banyak. Itu nanti susah juga kalau menjelaskan kepada murid-muridnya, pasti susah. Karena apa? Dia dapat bukan dari perjalanan. Karena untuk menjadi pembimbing itu juga susah. Seorang pembimbing itu harus pernah mengalami ilmu yang dia lakukan. Terkadang kita banyak cerita keilmuan, kesaktian, tapi di situ sebenarnya hanya sebuah sugesti, hanya dari turun temurun, hanya dari cerita ke cerita. Tetapi jarang yang sudah benar-benar melakukan ilmu itu sendiri, membuktikan ilmu itu sendiri, memang belum.
Terkadang banyak yang belum pernah. Makanya untuk teman-teman semuanya, di saat panjenengan mau belajar spiritual, sebenarnya tujuan spiritual panjenengan itu kan untuk memperbaiki hidup panjenengan. Saya harap sampean bisa memilih pembimbing yang benar-benar sudah pernah mengalami apa yang dia ceritakan. Pembimbing yang benar-benar mendapatkan keilmuannya itu dari perjalanan hidupnya, dari laku spiritualnya. Jadi tidak sekedar ceritanya, tidak sekedar tulisannya. Nah, di saat menjelaskan kepada panjenengan, ini nanti akan memang benar-benar panjenengan bisa rasakan dalam diri panjenengan, dan sampai bisa mengarahkan kemana seharusnya tujuan hidup panjenengan semuanya. Jadi silahkan panjenengan pilih. Apabila panjenengan disuruh memilih, apakah hal-hal yang berhubungan dengan kesaktian, hal-hal yang berhubungan dengan kegoiban, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesejatian, hakikat hidup yang sebenarnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga panjenengan bisa menentukan sendiri, karena hidup ini adalah pilihan, semua kembali kepada diri panjenengan masing-masing. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan, bisa membuka arah mana spiritual yang harus panjenengan lakukan. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.